Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih ngikutin video saya, apalagi yang udah nonton secara berurutan ya. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pelajarannya juga. Dan semoga teman-teman segera lekas sembuh dan hidup normal kembali. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah like, udah share, dan subscribe. Dan supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, saya mohon bantuannya dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Nah, teman-teman, saya ingatkan lagi ya, tidak bosan-bosannya kalau teman-teman tanpa sengaja menemukan salah satu video saya ya, dan kemudian memang niatan untuk sembuh ya, itu tontonlah videonya secara lengkap dan jangan di skip. Kemudian tonton video itu secara berurutan. Usahakan tonton satu video satu hari satu video supaya tidak gagal paham, supaya sembuhnya lebih cepat, karena aturannya seperti itu ya teman-teman. Yang saya sepengalaman saya yang saya lakukan waktu saya sakit, yaitu adalah salah satu cara saya lepas dari anxiety ya, lepas dari gangguan kecemasan dengan cara menonton YouTube. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi teman-teman jangan suudzon ya. Saya nanti pasti ada yang bilang video disuruh nonton YouTube supaya video saya itu ditonton terus dapat AdSense apa segala macam. Tidak ya. Kalau untuk tips sembuhnya yang saya lakukan memang seperti itu, makanya saya sarankan teman-teman juga seperti itu ya. Jadi tonton video YouTube tentang asam lambung, GERD, dan anxiety secara berurutan, secara lengkap, minimal satu video satu hari satu video. Jadi saya gitu dulu ya, mungkin sudah sering saya ceritakan, sering sekali mungkin. Jadi waktu saya belum tahu saya kena asam lambung, saya nggak tahu itu anxiety itu apa, sehingga saya mikirnya penyakit yang saya derita itu memang aneh ya, sampai bisa gitu. Sampai sekarang kalau diingat-ingat bisa ya gitu ya, kita jadi takut gitu, takut keluar rumah, kayak ada gangguan itu ya, gangguan kejiwaan gitu. Ada hubungannya ternyata lambung dengan pikiran kita. Yang sebelum saya nonton YouTube saya benar-benar bahkan nggak percaya ya kalau lambung itu ada hubungannya dengan pikiran, dengan ketakutan itu ya. Karena dulu teman saya pernah bilang gitu ya, coba pergi ke psikiater gitu, karena nggak sembuh ya, seperti yang sudah sering saya ceritakan. Saya udah berobat ke sana ke sini tapi nggak sembuh. Nah, jadi ada salah satu teman saya, dia menganjurkan coba ke psikiater karena temannya juga pernah mengalami sakit yang udah berobat kemana-kemana pun nggak sembuh-sembuh, ternyata ke psikiater bisa sembuh. Dan saya dulu pikirannya itu, kenapa harus ke psikiater ya, saya pikirannya psikiater itu orang yang stres, orang yang agak gangguan mental, gangguan kejiwaan, pikiran saya itu ya. Jadi tapi ternyata kalau saya pikirkan sekarang, ternyata itu memang betul sarannya, ke psikiater itu adalah salah satu cara untuk sembuh dari anxiety ya. Dan alhamdulillah saya sembuh tanpa ke psikiater. Karena memang ya dulu memang sempat pengen ke psikiater, tapi karena mikir-mikir biayanya juga ya, jadi saya nggak jadi ke psikiater. Jadi alhamdulillah berkat izin Allah juga, kemudian berkat mungkin karena konsisten
tekad juga, memang karena sudah bosan sakit. Jadi saya itu tipe sakit yang gak sabaran orangnya, jadi pengen sembuh cepat gitu ya. Dari dulu udah saya ceritakan, jadi saya itu tipenya pengen cepat sembuh. Jadi dulu apapun obat yang kata orang manjur saya coba. Nah, beberapa obat tradisional itu ternyata ada yang cocok, ada yang enggak ya. Jadi pas mau udah agak mendingan, terus disaranin orang, oh coba minum ini, ternyata enggak cocok. Jadi enggak cocok di lambung saya, jadi kambuh lagi gitu ya. Jadi sempat gonta-ganti obat segala macam supaya cepat sembuh. Dan ternyata untuk sembuh itu ya, saya ingatkan lagi, memang butuh kesabaran. Kita dituntut sabar, kita dituntut konsisten, kita dituntut ikhlas, harus menerima dulu, menerima kita yang memang kondisinya sedang tidak normal ya. Nah, jadi balik lagi ke anxiety, karena saya mau membahas tentang anxiety. Mungkin pernah saya bahas juga sedikit ya tentang anxiety dan psikosomatik. Kali ini saya bakal membahas anxiety dan panic attack ya. Dua penyakit itu ya, saya bilang penyakit aja ya, karena memang mengganggu kegiatan sehari-hari, sangat mengganggu ya. Bahkan lebih ya, mungkin itu kan lebih ke penyakit mental, penyakit, bisa dikatakan itu penyakit jiwa gitu ya teman-teman. Karena anxiety, mungkin udah ada yang tahu ya, anxiety itu adalah kecemasan ya teman-teman. Anxiety disorder, gangguan kecemasan. Mungkin teman-teman yang masih bingung ya, saya mau berbagi informasi sepengalaman saya yang saya rasakan dulu. Jadi dulu itu memang gak tahu kalau yang saya rasakan itu ternyata namanya anxiety ya teman-teman. Kalau yang saya rasakan itu ternyata namanya panic attack ya teman-teman. Jadi tuh gak tahu kenapa bisa begitu ya, ternyata berhubungan sekali dengan lambung. Jadi itulah, kalau dipikir-pikir hebatnya Tuhan menciptakan penyakit ya, dari lambung bisa ke mental, bisa ke pikiran gitu ya pengaruhnya gitu. Jadi dulu nggak tahu sama sekali. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin masih ada yang belum tahu anxiety itu gimana, anxiety itu apa, panic attack itu gimana ciri-cirinya ya, saya bakal kasih tahu di sini. Yang pertama pasti anxiety sudah pada tahu ya. Anxiety itu gangguan mental ya, ada perasaan khawatir, cemas, takut ya, yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu kita gelisah ya teman-teman, terus was-was, deg-degan ya. Kalau misalnya kalau cemas itu di kondisi misalnya kita sedang ujian nih, misalnya ujian, kita deg-degan, gelisah, itu masih wajar, masih batas wajar. Misalnya ada binatang yang menyerang kita ya, atau kita lihat ular itu merasakan takut, itu wajar ya. Misalnya kita mau interview pekerjaan atau mau tampil di suatu acara yang banyak orang gitu, itu wajar kita merasa deg-degan ya, ngerasa khawatir kalau misalnya penampilan kita tidak baik apa gimana. Tapi kalau kita sudah mengalami anxiety disorder, itu rasa cemasnya, rasa deg-degannya itu sudah tidak normal. Jadi dalam kondisi normal kita merasakan hal-hal itu sudah ada gangguan berarti di diri kita ya, berarti kita kena anxiety
disorder ya. Jadi ciri-cirinya tadi gelisah, was-was, deg-degan, kemudian hilang konsentrasi, kemudian jadi nggak fokus, kemudian kelelahan ya, terus pagi berkeringat, gemeteran, susah tidur juga, jantung berdetak cepat ya, takut, merasa akan mati gitu, takut sendiri, mudah marah, mudah kaget, lemah, lesu, sering buang air ya, bisa jadi juga diare. Nah, apa bedanya dengan panic attack ya? Kalau panic attack ternyata yang saya alami itu yang tiba-tiba kayak pernah saya bilang ya, waktu saya kena serangan panic attack itu rasanya arwah saya mau keluar, mau lepas dari badan, terus rasanya mau meninggal, seperti kayak sakaratul maut. Saya pikir itu udah sakaratul maut, terus rasa-rasanya mau ke UGD, itu ternyata namanya panic attack ya teman-teman. Jadi sudah mulai hilang keseimbangan ya, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, kaki dingin, tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aja. Kemudian itu tadi mungkin sebagian orang bisa pingsan. Kalau saya nggak pernah, alhamdulillah belum pernah pingsan selama 3 tahun kena asam lambung dan ACT. Kemudian ada yang tadi perasaan terpisah dari tubuh ya, kemudian rasa kehilangan kontrol juga atas tubuh tadi, kemudian takut mati, kayak gitu ya. Jadi itu ternyata itu namanya panic attack ya teman-teman ya. Itu yang ternyata asalnya itu ternyata dari lambung juga. Jadi orang yang kena asam lambung dan ACT juga bisa terserang panic attack karena lambung tadi yang bermasalah, dan seperti itu yang pernah saya rasakan ya. Jadi rasanya kayak mau terpisah dari tubuh ini ya gitu. Waktu itu pernah ya tiba-tiba badan itu nggak seimbang, gemeteran gitu, rasanya nggak, lutut itu nggak ada rasa, nggak bisa dibawa tidur juga, nggak bisa, kayaknya mau melayang gitu ya teman-teman. Ternyata itu namanya panic attack. Kalau teman-teman yang pernah mengalami ya, mulai sekarang jangan khawatir ya. Kenapa saya bilang jangan khawatir? Karena setidaknya teman-teman sekarang sudah tahu kalau itu adalah gangguan mental yang namanya serangan panik. Jadi bukan penyakit yang aneh yang dikit teman-teman searching di Google ya. Jadi sudah jelas penyakitnya gitu. Jadi kalau saya dulu waktu kena panic attack itu kan kepikiran mau langsung ke rumah sakit. Nah, itu terjadi selama saya 3 tahun, itu sekitar 4-5 kali kalau nggak salah saya kena serangan itu, dan benar-benar bikin trauma teman-teman. Nggak mau lagi yang kayak gitu ya, emang rasa mau mati ya, udah mau dead aja waktu itu ya bang, kalau dipikir. Jadi waktu itu memang betul-betul panik ya, waktu kena serangan panik itu sampai ibu saya tuh nangis waktu itu ya, bingung mau berbuat apa ya gitu. Kalau kita sakit tuh bisa minum obat, misalnya sakit kepala minum obat terus dibawa tidur. Tapi kalau kena panic attack ini mau obat apa gitu ya,
nggak tahu mau minum obat apa. Jadi waktu itu dibikinin saya dikasih telur bebek mentah itu 2 butir tuh saya minum. Terus kemudian tiba-tiba mulai ada tenaga gitu ya teman-teman. Kemudian langsung buang angin. Nah itu baru mulai enakan ya. Dengan buang angin itu bisa hilang panic attack-nya. Emang bener-bener ajaib ya kadang-kadang kalau saya mikirnya sekarang bisa kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman ini informasi ya. Jadi ternyata yang mengalami bukan saya saja, ternyata banyak orang yang mengalaminya. Dan saya sendiri kena panic attack itu karena gangguan lambung, karena GERD, karena asam lambung gitu. Dan katanya ya, sepengetahuan saya kalau baca-baca tentang itu ternyata ada juga yang bukan karena gejala penyakit lambung, ada gejala lain yang menyebabkan panic attack. Kalau saya memang murni karena penyakit lambung. Setelah lambung sembuh itu alhamdulillah nggak ada ya. Kadang-kadang malam-malam itu rasa mau mati pas tidur, tiba-tiba rasa mau mati, rasa mau meninggal gitu. Nah ternyata banyak yang seperti itu. Dan kalau sudah tahu infonya, seharusnya teman-teman sudah tidak panik lagi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk jadi informasi untuk teman-teman supaya lebih cepat sembuh, tidak terlalu memikirkan, karena seperti yang saya bilang tadi, ternyata penyakit ini banyak dialami oleh orang, bukan kita saja ya. Jadi mudah-mudahan bisa diambil pelajaran juga pengalaman-pengalaman saya ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman ya. Saya yang sudah 3 tahun kena asam lambung dengan berbagai macam sensasi, kemudian sampai ke GERD, kemudian sampai ke anxiety, panic attack, psikosomatik, sampai takut kemana-mana, takut keluar rumah, itu sudah saya rasakan. Kemudian minum apapun sudah saya coba juga, dan alhamdulillah sembuh berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat nonton YouTube dan kemudian usaha ngikutin anjuran-anjuran yang sudah diberikan. Kalau saya sendiri sudah sering saya bilang, saya ngikutin videonya Kang Rohimat Jaya Saputra. Semoga teman-teman juga bisa ya. Mau silakan pilih salah satu atau kalau saya dulu fokusnya satu video YouTube aja ya dulu. Kalau yang lain cuman sekedar nonton dikit-dikit. Kalau yang Kang Rohimat memang betul-betul diikutin, apapun anjurannya, sarannya itu saya ikutin. Jadi semoga teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dan bisa menuju proses sembuh lebih cepat lagi. Nah, mungkin segitu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.